guys, my name is Etina Yansha Putri, NPM 2341163. I'm from Management 23C. Here, I will explain material about decision theory. Decision theory atau teori keputusan, yaitu suatu cabang dari teori yang mempelajari bagaimana individu atau organisasi membuat keputusan dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian atau resiko. Dalam konteks statistik, teori keputusan membantu kita untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan data dan informasi yang tersedia, dengan mempertimbangkan berbagai hasil dan probabilitas yang mungkin terjadi. Understanding decision theory. Teori keputusan adalah proses untuk memilih alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada, dengan mempertimbangkan kemungkinan hasil yang akan terjadi dan bagaimana setiap hasil tersebut memberikan manfaat atau kerugian. Proses ini sering melibatkan analisis probabilitas dan statistik untuk meminimalkan risiko atau memaksimalkan keuntungan. Elemen in decision theory. Ada beberapa elemen penting dalam teori keputusan, yaitu pertama, alternatif, pilihan yang tersedia untuk pengambilan keputusan. Kedua, outcome atau hasil, konsekuensi yang akan diperoleh dari setiap alternatif yang dipilih. Ketiga, probabilities atau probabilitas, kemungkinan terjadinya setiap hasil atau konsekuensi. Dan keempat, keuntungan atau kerugian, nilai yang diperoleh dari masing-masing hasil yang bisa berupa keuntungan untuk keputusan yang baik atau kerugian untuk keputusan yang buruk. Dan yang terakhir, keputusan, pilihan yang diambil oleh individu atau organisasi berdasarkan analisis yang dilakukan. Type of problem in decision theory. Decision theory can be divided into several different types of problem, namely 1. Decision problem under uncertainty. Dalam kasus ini, pengambilan keputusan tidak memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi probabilitas setiap hasil. Oleh karena itu, dia harus membuat keputusan berdasarkan nilai atau asumsi subjektif tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. 2. Decision problem with risks. Di sini, pengambil keputusan memiliki informasi yang lebih baik tentang probabilitas hasil yang akan terjadi. Keputusan yang diambil dapat dihitung menggunakan probabilitas untuk meminimalkan risiko atau memaksimalkan keuntungan. Decision tree atau pohon keputusan. Langkah-langkah dalam membuat pohon keputusan yaitu: pertama, tentukan masalah dan alternatif yang ada. Kedua, identifikasi hasil yang mungkin terjadi dan probabilitas masing-masing. Ketiga, tentukan nilai atau manfaat yang terkait dalam setiap hasil. Keempat, gunakan pohon keputusan untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan analisis statistik. Decision theory in practice. Contoh penerapan teori keputusan dalam statistik di dunia nyata bisa ditemukan dalam berbagai bidang seperti 1. Business and economics, yaitu pengambilan keputusan tentang investasi, memilih produk, atau perencanaan keuangan yang melibatkan analisis risiko dan keuntungan. Kedua, healthy atau keputusan medis yang
terkait dengan pengobatan atau prosedur yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil yang mungkin dan tingkat keberhasilannya. Ketiga, industri, yaitu pengambilan keputusan dalam produksi, pemeliharaan, atau manajemen inventaris dengan mempertimbangkan kemungkinan kegagalan atau biaya produksi. Dapat kita simpulkan bahwa teori keputusan dalam statistik membantu individu atau organisasi membuat pilihan terbaik dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian dan resiko. Dengan menggunakan pendekatan matematis dan statistik, teori keputusan memungkinkan pengambilan keputusan untuk membuat analisis yang rasional, mengurangi kerugian, dan memaksimalkan keuntungan berdasarkan data yang ada.